Suasana yang syahdu, kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Rabb, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mengapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan nikmat-Nya, rahmat-Nya, karunia-Nya kepada kita. Nikmat mulai dari nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat bisa beribadah di bulan Ramadan, nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, zahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala banyak melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Dan kalau kita ingin hendak menghitung-hitung nikmat Allah itu, maka takkan sanggup kita menghitung nikmat Allah. Sampai mati pun, sampai hari kiamat kurang 2 hari pun tak akan sanggup kita menghitung nikmat Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha. Kalau engkau hendak ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Dengan alat secanggih apapun, teknologi secanggih apapun, mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Namun di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan kunci. Iman, Islam, dan takwa kepada Allah merupakan kunci kebahagiaan kita, kunci kesuksesan kita, kunci keberhasilan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, sesungguhnya barang siapa yang berkata la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika kita solat dengan sebenar-benarnya solat. Ketika kita bersabar dengan sebenar-benarnya bersabar. Kalau kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Ya. Ketika kita melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka lakukan ibadah itu dengan sebenar-benarnya ibadah. Haqqa tuqatih. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga nikmat ini. Jaga nikmat sehat kita, nikmat umur kita, jaga nikmat iman kita, jaga nikmat Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai nanti nih ketika kita wafat, ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa bekal iman dan Islam ini. Ya. Jadi janganlah engkau mati kecuali engkau sudah dalam keadaan muslim, sudah dalam keadaan menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, berpasrah, lepaskan semua hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, lepaskan semua. Jadi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan rasa syukur itu dalam diri kita sehingga kita menjadi pribadi seorang muslim yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena orang bersyukur nih Pak memang kelihatannya mudah di lisan, mudah di mulut, ya kan? Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tapi sebenarnya itu kata para ulama, syukur itu ada 3 tingkatan. Ya. Pertama, asyukru bil lisan, yaitu syukur kepada Allah dengan lisannya.
Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat pekerjaan, alhamdulillah. Dapat gaji, alhamdulillah. Naik pangkat, alhamdulillah. Apapun nikmat Allah kasihkan, dia selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, asyukru bil qalbi. Nah, mengungkapkan rasa syukur itu di dalam hati. Maksudnya, dia meyakini bahwasanya setiap nikmat yang datang itu semata-mata bukan dari jerih payahnya, bukan dari hasil usahanya, tapi berkat Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Nah, dia yakin kepada Allah. Sekuat apapun dia bekerja, sekuat apapun dia berusaha, dia tidak meyakini itu usahanya, tapi dia meyakini bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tingkatan syukur yang kedua. Kemudian yang ketiga, asyukru bil amal, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Jadi harus serasi, harus sejalan antara lisan kita, hati kita, dan juga amal kita. Amal kita menunjukkan bahwasanya kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Ketika dapat nikmat, digunakan nikmat itu untuk ibadah. Ketika dia dapat rezeki yang berlimpah, maka digunakan rezeki itu untuk menolong agama Allah dan menolong hamba Allah yang sedang dalam kesusahan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan tak lupa kita senantiasa limpahkan salawat kita, salam cinta, salam rindu kita kepada sang reformasi Islam, kepada sang pejuang Islam yang kita tauladani, yang kita harap-harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Tiada lain dan tiada bukan adalah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan daripada perjuangan baginda Rasulullah, mungkin saat ini kita tidak bisa merasakan nikmatnya iman, tidak bisa merasakan nikmatnya Islam, tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Semua atas berkat perjuangan dakwah baginda Rasulullah SAW. Dakwah baginda Rasulullah ini tidak mudah. Dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan darahnya, dengan bahkan nyawanya sekalipun. Berjuang dengan para sahabat untuk menebarkan tauhid ini, untuk menebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan sampailah nikmat itu kepada kita. Maka jangan pernah kita lupakan daripada perjuangan baginda Rasulullah. Banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah setiap hari, setiap saat. Lisan kita tidak pernah mengucapkan lisan kita selalu mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir. Tapi jangan lupa, nah, kita juga harus bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sebanyak-banyaknya. Sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kemudian teruskan daripada perjuangan baginda Rasulullah. Amalkan dari setiap apa yang telah disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang nanti dikenali oleh beliau. Nah, kan dikatakan kan nanti pada hari kiamat, dari mana baginda Rasulullah mengenali kalau itu adalah umatnya? Nampak dari bekas wudunya. Nah, nampak dari cahaya dari bekas wudunya. Jadi kelihatan tuh mana ketika Nabi mencari umat itu kelihatan, oh ini adalah umatku, nampak dari wajah. Nampak dari ketika di dunia itu dia rajin wudu, dia rajin sholawat, rajin sholat, peduli dengan umat baginda Rasulullah yang dengan yang lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak kumpulkan kita dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah, sehingga ketika kita berkumpul dengan Rasulullah SAW, tidak ada kenikmatan yang lebih indah selain daripada kita dapat berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sebenarnya ini mengisi aja kan, mengisi karena memang sebelumnya yang mengisi tausiah subuh memang Ustadz Adam ya, kemarin diisi oleh Ustadz kita Ustadz Ab. Insyaallah tabarakallah. Mungkin selanjutnya
Ini hanya membacakan saja, ya, membacakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fadilah berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bacakan berkaitan tentang hadis lis-shaimi farhatan. Nah, bagi orang-orang yang berpuasa itu dia memiliki dua kegembiraan. Nah, kita akan sedikit membahas tentang kebahagiaan yang kedua. Nah, kalau yang kemarin kan sudah dibahas oleh Ustaz Abdul kemarin kan. Yang pertama tuh farhatun 'inda fitri. Nah, kan? Dia berbahagia, dia bergembira saat ia berbuka. Nah, yang buat bahagia ini kemarin disampaikan bukan karena lezatnya makanan, bukan karena enaknya sebuah minuman. Akan tetapi yang dia bergembira itu dia bisa melaksanakan ibadah puasa dan dia sampai di masa-masa berbuka itu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kemudian yang paling menggembirakan lagi adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ketika ia hendak berjumpa dengan Allah. Rindu dengan Allah. Kalau seorang bapak rindu kepada anaknya, udah lama tidak pernah ketemu kan? Udah lama tuh. Ditelepon sama anaknya, "Pak, kami udah pulang nih dari luar negeri misalkan, atau dari pondok mana misalkan. Udah lama tidak bertemu dengan orang tuanya. Udah bertahun-tahun tidak ketemu dengan orang tuanya. Telepon orang tua. Kemudian apa? Rindu orang tuanya itu. Orang tuanya rindu dengan anaknya, pingin sekali berjumpa. Nah, kalau kita dengan manusia ya bisa serindu itu, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memang tidak bisa kita lihat, tapi suatu saat nanti Allah, kita pasti bisa melihat Allah. Kapan kita bisa melihat Allah? Di akhirat. Di akhirat kita pasti bisa melihat zat Allah. Ya. Mengapa kita merindukan untuk berjumpa kepada Allah? Karena Allah lah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Allah kasih kita nafas, Allah kasih kita kehidupan nyaman, enak, tenang. Kalaupun Allah kasih kita ujian, itu juga bentuk daripada rasa kasih sayang Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk menghapus segala kesalahan kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rindu kepada Allah, ingin berjumpa kepada Allah. Jadi Ramadan hadir ini menjadikan kita ini untuk semakin dekat kepada Allah. Artinya apa? Kita ini dah rindu kepada Allah nih. Di bulan-bulan yang lain kita banyak lalai kepada Allah, banyak melupakan Allah. Bahkan sholatnya ada yang bolong-bolong, zikirnya sedikit, baca Qur'annya tak ada misalkan. Nah, inilah merupakan momen di bulan Ramadan ini kita rindu kepada Allah. Kita rindu dengan masa-masa kecil kita dulu yang rajin ngaji, yang rajin sholat, yang rajin ikut mengaji dengan guru ngaji. Nah, ditumbuhkan lagi rasa itu. Nah, jadi ketika di dunia kita sudah rindu kepada Allah, ingin berjumpa kepada Allah, maka nanti pun kita akan rindu kepada Allah saat kita sudah tiada ada lagi di dunia ini. Ya, Allah panggil kita ke keharibaannya gitu kan, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah dikatakan bahwasanya kematian itu bukanlah suatu hal yang ditakuti. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang rindu kepada Allah, itu adalah hal yang ditunggu-tunggu. Kapan saya mati? Tapi kalau kita ini, kalau bisa jangan mati dulu, kan? Nah, kalau kita bisa jangan mati dulu. Masih minta kesempatan kepada Allah untuk memperbaiki diri, untuk banyak bertaubat kepada Allah. Nah, tapi kalau Allah udah panggil, memang udah waktunya, memang udah tertulis di Lauhil Mahfuz, maka mau tidak mau kita harus menghadapi itu, kan? Tapi itu bukanlah menjadi suatu hal yang takutkan, tapi menjadi suatu hal yang kita rindu-rindukan, ya kan? Nah, bahkan nanti itu di dalam surga nanti, ketika orang-orang beriman masuk dalam surga, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Allah katakan mereka inilah para penghuni surganya Allah. Tidak hanya dia menjadi penghuni surganya Allah, hum fiha khalidun, kekal dia di dalamnya. Diam dalam surga itu kekal selama-lamanya. Tidak berpindah-pindah lagi kan. Tidak kemana-mana. Dia tetap di dalam surga. Allah kasih tuh kenikmatan-kenikmatan surga tuh. Apapun yang Allah kasih. Apapun yang dulu tidak pernah dirasakan di dunia itu Allah kasih. Bahkan tidak sebanding. Seujung kuku pun, setitik debu pun nikmat di surga itu tidak sebanding dengan apa ada nikmat di dalam dunia. Allah kasih semua. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan tempat di surga ini. Ketika ditanya kepada ahli surga, maukah engkau akan kuberikan lagi nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat ini? Maka apa kata jawab ahli surga? Ya Allah, ini udah lebih dari cukup. Ini adalah nikmat yang paling nikmat yang pernah aku rasakan di dalam surga ini. Tidak ada lagi nikmat yang lain. Saat itulah Allah tampakkan zatnya yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha Merajai, yang Maha Pencipta. Allah tampakkan zatnya di hadapan para ahli surga yang selama ini kita sembah dia, yang selama ini kita ibadah karena dia, ya kan? Yang selama ini kita diberi ujian oleh dia, ya. Huwallah, dialah Allah. Maka ketika dinampakkan zat Allah tuh di dalam surga nanti itu, apa kata para ahli surga? Ya Allah, melihat zatmu ya Allah, tidak ada yang lebih nikmat dari dalam surga ini kecuali dalam melihat zat Engkau. Nah, ternyata ahli surga itu nikmat yang paling nikmat yang dirasakan oleh ahli surga itu adalah dia bisa melihat zat Allah. Nikmat sekali. Ya. Tidak ada ini, tidak ada tanding dah. Nah. Kemudian apa hikmah ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Yaitu untuk meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah perintahkan kepada kita, pasti Allah itu Maha tahu. Pasti Allah biasa itu Allah sertakan juga balasannya. Nah, kecuali puasa kan, illa siyam. Nah, kecuali puasa. Semua amal anak Adam itu semuanya untuk dia. Sedekahnya untuk dia, solatnya untuk dia, dan yang lain-lain untuk dia, kecuali siam, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi kita bulan Ramadan itu, puasa bulan Ramadan itu adalah ibadah spesial. Ibadah spesial yang Allah hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan hanya Allah yang tahu bagaimana balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan dalam Al-Quran itu dikatakan la'allakum tattaqun, daripada orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa yang dilandasi iman kepada Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, selain dihapuskan dosanya di masa lalu, maka dia akan akan mendapatkan predikat hamba Allah yang bertakwa. Nah, takwa ini adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti di akhirat orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, yang sudah pasti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi bukanlah orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah itu orang yang bahagia nanti di akhirat itu orang yang banyak hartanya, bukan. Bukan orang yang tinggi pangkat jabatannya, bukan. Bukan pula orang yang cerdas otaknya. Kalau kebahagiaan itu diukur dari pangkat dan jabatan, maka yang paling bahagia siapa? Fir'aun. Justru Fir'aun lah orang yang paling bahagia. Ya. Tapi apa yang terjadi? Allah binasakan Fir'aun. Karena apa? Karena kesombongannya. Ya. Bahkan saking sombongnya, saking angkuhnya, saking tidak mau menerima dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahkan dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, itulah kalau orang dah berkuasa itu timbul sikap sombong dia, merasa berkuasa. Nah, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Bukan hanya zaman Firaun.
Zaman sekarang pun ada orang yang mengaku dirinya itu Tuhan. Siapa yang mengaku diri itu Tuhan? Presiden Suriah dulu sebelum yang sekarang. Ya, Bashar al-Assad kan? Nah, Bashar al-Assad tuh dia mengaku diri itu Tuhan. Jadi kalau kebahagiaan itu diukur dari pangkat dan jabatannya, tentu yang lebih bahagia adalah Fir'aun. Tapi nyatanya Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Kalau kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan itu diukur dari banyaknya harta, tentu yang paling bahagia yaitu adalah Qarun. Nah, Qarun itu juga semasa dengan Fir'aun, masih keluarganya Nabi Musa alaihissalam. Qarun tuh kalau mau dihitung-hitung harta kekayaan tuh, zaman sekarang tuh tidak akan mampu menghitung. Bahkan kunci itu dibawa pakai onta-onta kan, saking banyaknya. Bahagiakah Qarun? Enggak. Dibinasakan juga oleh Allah. Kenapa? Sombong kepada Allah SWT. Merasa dia banyak hartanya, dia merasa bisa berkuasa, bisa beli apa aja, misalkan, bisa melakukan apa aja. Ternyata enggak. Allah binasakan Qarun. Bagaimana Allah membinasakan Qarun? Allah azab mereka dibenamkan mereka harta kekayaan ke dalam tanah, dalam dasar tanah itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang sekarang nyebutnya harta Qarun. Harta Qarun. Kalau gali-gali tanah ketemu harta karun, kan? Nah, harta karun. Nah, itu maksud itu dia mengambil istilah harta Qarun yang dipendam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya kan kebahagiaan itu diukur dari kecerdasannya, dari otaknya, nah, tentulah yang paling bahagia itu adalah Haman. Nah, Haman ini itu arsitekturnya atau sekretarisnya Firaun. Nah, orang kepercayaan Firaun. Jadi kata Firaun ini, kalau kita nak bangun-bangun ini, macam mana nih Haman, kan? Nah, gini nih Firaun, gini caranya. Dan sukses, berhasil dengan mau buat menara, mau buat misalkan piramid, misalkan. Nah, yang setinggi itu, yang mustahil, alat-alat itu yang bisa membangun itu. Cerdas Haman itu. Tapi apakah Haman ini bahagia? Apakah Haman ini selamat? Enggak. Haman pun juga dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena keangkuhannya, kesombongannya. Nah, jadi orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lepas semua, Pak. Dunia lepas. Apa-apa anak istri anak lepas semua. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada embel-embelan dunia. Jadi dia satu, ya Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak bimbang gitu kan. Kalau nak pergi ini, kalau masih ada harta di rumah ini bimbang, takut hilang lah. Ya kan? Istri misalkan yang dah punya istri. Masya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, Islam kita, apalagi kita hidup di akhir zaman. Fitnah banyak, Pak. Ya. Kata Nabi itu paginya kita bisa beriman, sore kita bisa jadi kafir. Sorenya kita jadi orang beriman, bisa jadi malamnya jadi kafir, kayak gitu. Nah, jadi kita nih perlu istiqomah, dan kita juga butuh kawan, kawan yang soleh, kawan yang saling ingatkan, ngajak sholat, kan? Kalau bapak-bapak nak ke masjid tuh, kalau ketemu kawan, ajaklah sholat ke masjid, kan? Surga itu luas, ya, seluas langit dan bumi. Masa surga seluas langit dan bumi itu hanya kita ajain empatnya? Nah, kita ajaklah kan kawan kita yang lain. Insyaallah. Nah, jadi tadi Ramadan tadi meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, jadi poin utama daripada kita berpuasa di bulan Ramadan itulah karena iman, karena keyakinan kita pada Allah. Dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak panggil orang Islam, tapi yang Allah panggil itu orang beriman. Kenapa? Orang beriman ini dia tidak banyak protes. Dia manut-manutnya sami'na wa ata'na. Ketika ada perintah dari Allah, dia sami'na wa ata'na. Dia langsung mendengar dan dia langsung mentaati. Tidak banyak, ya Allah, kenapa aku harus puasa? Kenapa aku harus sholat? Kenapa aku harus bayar zakat? Tidak, orang beriman tidak kayak gitu.
Apa pun yang Allah perintahkan, lakukan. Apa pun yang Allah perintahkan, kerjakan. Nah. Kemudian yang kedua, satu lagi lah ya. Nah, yaitu membersihkan hati dari penyakit hati akibat kemaksiatan. Nah, jadi puasa itu adalah cara bagaimana kita itu mengobati diri kita baik zahir maupun batin. Nah, secara kesehatan itu puasa itu dah tidak diragukan lagi. Ya. Bahkan suatu hadis mengatakan sumu tasih, ya, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Nah, waktu itu memang belum ada penelitian dari ilmuwan ataupun dari kedokteran, belum ada. Ya. Tapi Rasulullah dah jauh-jauh hari mengatakan puasalah kamu agar supaya kamu sehat. Sekarang ketika teknologi sudah berkembang, ditelitilah tuh. Jadi orang-orang luar negeri, orang Jepang, orang Amerika tuh, dia suka meneliti Al-Quran, Pak. Walaupun dia tidak beriman, tidak pandai baca Quran, diteliti semua tuh. Benar tak nih Al-Quran nih? Ternyata benar. Ya. Cuman terkadang kita ya tak yakin. Kita orang Islam tak yakin dengan ayat suci Al-Quran itu sendiri. Orang-orang sana tuh dia udah mengembangkan segala macam teknologi, mengembangkan segala macam ilmuwan. Berkat apa? Berkat dia belajar dari Al-Quran. Tapi sayangnya dia tidak beriman. Tapi ada juga yang beriman, ya. Ada juga orang yang beriman. Ya. Kemudian apa hubungannya dengan membersihkan penyakit hati? Tentu ada, ya. Karena ketika kita berpuasa itu, ya, selain kita mengosongkan perut kita, jadi di samping meningkatkan aspek keimanan, seorang muslim hendaknya senantiasa membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati yang hanya akan mengotori hati dan jiwanya sehingga ia tidak lagi memiliki kepekaan dan kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Nah, itu penyakit-penyakit hati. Tidak sholat misalkan, merasa dirinya bangga dengan dirinya, kikir dan sebagainya. Banyak penyakit-penyakit hati. Nah, insyaallah dengan kita berpuasa, puasa itulah yang akan mengobati penyakit yang ada dalam hati kita. Karena kalau dalam hati kita ini ada penyakit, Pak. Jadi penyakit itu bukan penyakit luarnya, kan? Nah, kalau di luar, penyakit luar orang tahu luka, misalkan nampak kan luka kan. Kalau kita batuk, pilek, nampak ada suaranya gitu kan. Ada suara pileknya, ada suara batuknya. Kalau kita demam, ada rasanya panas gitu kan. Tapi kalau penyakit hati tidak nampak, Pak. Ya, tidak nampak dia di dalam dia. Nah, justru penyakit hati itulah yang paling berbahaya kata Rasulullah SAW. Maka harus dibersihkan. Nah, salah satu cara membersihkan penyakit hati itu penyakit riya, kan? Tidak mungkin kan orang puasa riya kan? Mana orang tahu kita puasa atau tidak puasa? Ya. Orang tidak tahu. Orang tahu. Nah, tidak mungkin. Saya ini puasa. Tidak ada orang puasa kayak gitu. Nah, tidak nampak. Puasa ini adalah ibadah yang tak nampak. Nah, itulah puasa yang bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati. Terutama kotoran hati yang paling utama itu adalah dosa dan maksiat. Nah, insyaallah kalau kita puasa tuh karena Allah, mengalir ridha Allah hapuskan semua itu. Allah bersihkan. Nah, maka rugi kalau kita bulan Ramadan ini kita tidak memanfaatkan waktu untuk kita membersihkan dosa-dosa kita, untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari Al-Fakir. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.